Pada sore ini kita akan membahas erotika dari Nusantara, yaitu Serat Centini. Setelah minggu sebelumnya kita telah membahas erotika dari timur, dari India, Kama Sutra. Kemarin ada yang nanya ke saya, itu mungkin saya juga lupa sebagai pengantar, kenapa Salihara membahas erotika. Saya kira kita sering mendengar kata erotika, tapi kadang-kadang memang belum memahami apa itu erotika. Akhirnya banyak yang salah paham, yang dikaitkan dengan pornografi misalnya, ataupun hanya dikaitkan dengan persoalan seks. Nah, oleh karena itu komunitas Salihara pada bulan ini membahas tentang tema erotika dan contoh-contoh sumber-sumber atau hasanah-hasanah erotis yang bisa kita diskusikan dan bisa kita bahas. Jadi saya akan bicara tentang erotika dalam Serat Centini, tetapi saya tidak mau ceramah saya menjadi monolog, ya. Jadi untuk saat saya akan sampai ke tembang-tembang Centini yang berkait dengan erotika, saya akan ajak salah satu dari Anda untuk datang ke sini untuk membaca. Apakah setuju? Karena kalau saya sendiri itu namanya masturbasi, bukan erotik. Erotika harus paling berdua, ya. Harus ada cermin, ya. Kalau tidak bercermin, tidak ada erotika. Dan supaya tidak terlalu membosankan kita, ya, dengan suara saya aja. Jadi saya baca sedikit info juga, ya, karena saya tidak suka baca biasanya untuk ceramah. Jadi saya tidak kasih introduksi tentang Serat Centini. Semoga semua yang hadir sore ini sudah tahu kira-kira Centini apa, atau mungkin dalam kata pendek, ya, itu adalah karya sastra Jawa yang dianggap terbesar dalam sejarah kesastraan Jawa dan terindah juga dari abad awal ke-19, ditulis di Keraton Solo oleh paling 3 pujangga keraton, dan ada 12 jilid, 4.000 halaman kira-kira, dan selama 1 abad lebih tidak pernah diterjemahkan dalam bahasa apapun. Di dalam bahasa Indonesia juga tidak. Sekarang ada versi lengkap dari Gajah Mada, diterjemahkan oleh tim Gajah Mada selama 18 tahun, selesai 12 jilid. Dan tapi saya mulai bekerja dengan Serat Centini jauh lebih dulu, akhir tahun 90. Dan versi saya bukan terjemahan utuh, tapi ya saya mulai dengan terjemahan utuh, saya bekerja dengan ahli bahasa Jawa, lalu ke dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Perancis, dan saya bikin semacam tafsir atau rekomposisi baru, ya, dan ahli-ahli sastra Jawa di seminar yang pernah ada di UGM 2 tahun yang lalu, mereka sebutkan versi saya sebagai Serat Centini abad ke-21. Jadi saya terima dengan sangat senang hati, ya, istilah itu. Tapi semoga akan ada versi dalam abad ke-21, bisa ada ratusan versi lain, karena Serat Centini memang kaya sekali, luas, ya. Jadi ada ruang untuk banyak penyair, penulis yang mau berkembang berkat Centini, ya. Oke, terima kasih. Jadi erotika, kenapa kita harus saya belum biasa dengan, saya merasa PowerPoint juga kurang erotik karena ini sedikit harus ke arah mana? Ke laptop. Ke laptop. Maaf saya. Oke. Kenapa kita harus meminjam istilah dari bahasa-bahasa Barat? Bahkan dari
Swarga lokal Yunani kuno untuk membahas rangsangan birahi. Kata erotika berasal dari Eros, dewa asmara. Kebetulan saya juga punya menantu yang namanya Eros, tapi double S. Eros lahir dari telur malam yang bersayap kelam dalam pangkuan kegelapan. Belum ada bumi, belum ada langit. Dia bersenggama dengan goro-goro dalam jurang yang dalamnya tak terhingga. Lalu dia membawa cahaya ke permukaan. Jadi kenapa erotika? Seolah-olah syahwat, hawa atau nafsu keberahian tidak ada di Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda, bahkan sebelum kedatangan Islam. Karena sebenarnya syahwat, hawa dan nafsu adalah juga istilah-istilah barat, yakni dari bahasa Arab. Kecuali kata berahi yang berasal, kalau saya tidak salah, ya dari bahasa Sanskerta, berahi dalam bahasa Jawa yang juga berarti remaja. Jadi apa kaitan antara remaja dan erotika ya? Itu pertanyaan. Seolah-olah erotika merupakan sebuah panggang asing seperti beras, garam atau gula yang harus diimpor, padahal makmur dalam sastra Nusantara sejak berabad-abad. Saat versi Centini Perantis diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia, saya coba menyusun daftar istilah yang berhubungan dengan erotika. Karena serat Centini terkenal sebagai karya sastra yang penuh erotika. Saya menemukan istilah-istilah tersebut. Jadi terangsang nafsu berahinya, membangkitkan keberahian, syahwat, hawa, hasrat, cinta syahwati, asmaragama, semi bersanggama ya, apalagi kasmaran, ajigineng, pengetahuan mengenai teknik bersanggama ya di bahasa Jawa, naluri seksual, pembubaran nafsu, mabuk kepayang, ini lebih. Jadi mungkin ada ya ide-ide lain ya. Dan beberapa minggu yang lalu saya juga bertanya kepada teman saya di Solo, Suprapto, menurut dia apa istilah erotika dalam bahasa Indonesia atau Jawa. Jawabannya lewat SMS, birahi, gandrung, wuyung, tresna semi. Erotika katanya bisa diartikan seksual yang punya potensi rangsangan birahi. Birahi bisa datang dari tubuh, dari rasa, bisa dari pikiran, bisa dari passion, dari benih. Erotika tidak bisa memuaskan jiwa raga. Jadi serat Centini seringkali dijuluki sebagai karya sastra adiluhung yang erotik dan mistik. Bagi beberapa ahli Jawa, serat Centini adalah suatu karya yang terlalu suci untuk diterjemahkan. Sedangkan bagi pakar-pakar yang lain, serat Centini terlalu kotor. Demikianlah selama 1 abad lebih kerohanian yang terlalu tinggi dan syahwat yang terlalu bejat telah menghalangi penerjemahan suluk erotik dan mistik itu. Saya harus membagi pengalaman saat saya cari orang Jawa yang bisa membantu saya untuk menerjemahkan naskah Centini dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia dulu. Saya berkali-kali salah langkah karena saya bertemu orang misalnya dari ilmu Islam tasawuf, tapi mereka karena ada banyak tasawuf dalam serat Centini, tetapi mereka tidak mau menerjemahkan bagian-bagian yang dikatakan erotik. Dan seperti saya yang salah, saya yang dikatakan saya yang memaksa mereka, dan saya bilang ya itu maaf, ini bukan tulisan saya, ini sastra itu tidak datang dari barat, ini betul-betul datang dari pusat kebudayaan Jawa ya, Keraton Solo. Jadi ini makanya ada masalah dengan istilah, karena sepertinya
semua saya lihat semua kata-kata yang sering berhubungan dengan seksualitas, ya, seksualitas pun selalu dipinjamkan dari Barat. Jadi seolah-olah Barat yang membawa seks ke Timur itu tidak masuk akal. Jadi betul-betul harus, saya pikir sebagai penulis sastrawan Indonesia harus menggali kembali istilah-istilah apakah dari bahasa kuno, tidak tahu karena atau dari bahasa Arab atau bahasa mana ya, memang boleh juga dari bahasa Barat. Tapi kalau semua sekarang juga penis itu, kenapa tidak penis? Penis itu bahasa Barat ya, pasti beberapa tahun yang lalu tidak ada penis. Jadi seperti tabu kalau kita pakai istilah Jawa atau istilah Indonesia kalau kita bicara tentang alat kelaminan ya, atau jadi ini satu refleksi ya, dan itu saya bertemu masalah itu sesaat saya menerjemahkan kembali versi saya dari bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi seolah-olah Serat Centini dibagi-bagi menjadi dua pihak. Di satu sisi tembang-tembang yang mistik dan halus yang disusun oleh 3 bujangan keraton Surakarta, diiringi tokoh-tokoh mistik dan halus juga seperti Amun Braga, putra mahkota Sunan Giri, dan istrinya Tambang Raras, putri seorang kiai pesantren. Di sisi lain tembang-tembang yang erotik dan kasar yang konon digarap oleh putra mahkota Surakarta Diningrat sendiri, Anom Amangkunegaran ketiga, karena 3 bujangan yang ditugasi menyusun sang suluk itu sendiri terganggu oleh adegan-adegan yang terlalu liar. Sebenarnya ajaran utama Centini adalah bahwa erotik dan mistik tidak dapat dipisahkan. Puncaknya erotika terjadi pada puncaknya mistik. Persatuan atau manunggal kedua sifat berlawanan itu akan kita kaji sore ini bersama-sama. Namun kita akan mulai dengan membaca beberapa tembang Centini yang biasa dianggap erotik. Nanti kita bisa bikin referendum yang mana yang menurut Anda yang paling erotik dari tembang-tembang yang kita akan baca malam ini. Jadi contoh satu, pertama erotika si Cebolong. Jadi siapa Cebolong ya? Cebolong adalah seorang remaja dalam Serat Centini yang bertubuh luwes dan licin. Kami pernah dipentaskan di sini di Sajarat bersama Slamet Budono. Ya. Keolakannya yang kabur telah membakar semua bukti dalam raganya, dan ini di luar kehendaknya sebab tiap kedipnya, tiap kian tangannya menyulut nafsu wanita maupun pria yang tersentuh olehnya, walau tak sengaja. Di malam takbiran dia begitu saja mingat dari rumah ayah ibunya yang saleh, tanpa pamitan kepada mereka. Ia telah melakukan tindakan yang sedemikian memalukan sehingga dia putus asa akan diampuni atau dilupakan kesalahannya, kecuali menceburkan diri dalam kelakukan yang lebih hina lagi. Ia pergi berkelana bersama 4 kawannya. Petualangannya mengisi 4 jilid Serat Centini. 4 jilid Serat Centini dari 12 jilid Centini. Jadi ini ada tembang, satu contoh dari Cebolong. Jadi siapa calon pembaca yang mau? Setelah ganti pakaian, Cebolong dan Nurwitri kembali ke asrama. Begitu membuka pintu, mereka terkejut melihat 2 gadis cantik yang berpura-pura tidur di ranjang. Satunya rebah sedikit serol, jaritnya sembarangan, dan merak-merak yang tertulis di kainnya merekuk air hitam di dasar pukasnya. Lainnya terlentang, buah dadanya menampang seperti 2 binatang laut
menuliskan senyum purnama mengintai bibir mereka. Sebulan berkata, "Bagaimana pendapatmu, saudaraku? Bisa-bisa kita jatuh cinta, tapi itu apa benar-benar bahaya? Ayo kita masuki mereka pelan-pelan dalam tidurnya. Gadis berbuah dada kuning itu untukmu, aku ambil yang berperigi hitam legam. Nanti kita tukaran." Kedua pemudi itu gemetar, merasa harapan mereka akan terpenuhi. Kedua pemuda telanjang. Nurwitri meletakkan kedua putihnya yang halus rata ke pentil berkilau pasangannya dalam kecupan susu ganda. Sedangkan Sebulan dengan ujung lidahnya mengurat lingkaran api ke seputar pukas gadis lainnya. Keduanya darah berpura-pura kaget. "Tunggu, ada apa? Oh, ayo duduk. Mulutku terbakar keinginan mengunyah sirih." Dan begitulah mereka duduk satu dan lainnya dengan si lelaki dalam kedudukan sedikit miring di antara kedua kakinya. Mereka memamah sirih sepenuhnya sambil goyang bersetubuh, menutup mata, menyelaraskan diri dengan turunnya lingga buta ke jurang liang Sanggama. Sebulan dan Nurwitri menyerap kenikmatan para gadis seperti dua benang karang laut yang segera menyemburkan air mani beraroma dan puspa. Mereka mengasah lagi batangnya dengan ajian fajar yang hanya diketahui oleh kaum musafir Jawa. Mereka bertukar tempat dan gadis lalu bermain cinta lagi hingga malam siang. Menjelang fajar, mereka buru-buru melupakan diri terakhir kali dalam tubuh kedua gadis. Kemudian keluar sunyi-sunyi. Mereka pergi ke sumur untuk membasuh kepala dan kelaminnya, lalu wudhu. Mereka melaksanakan sholat subuh di seram pesantren. Kalau pesantrennya, maaf bukan dari saya tapi dari pujangan-pujangan atau jadi saya pikir ada ya kita bisa membahas itu nanti, tapi saya pikir erotika juga datang dari situ, yaitu seperti ya bisa terjadi di asrama Katolik atau ya ini di mana seharusnya seks dilarang tapi justru ada erotika dan ada tambahan erotika. Kalau ini terjadi di satu klub seks bebas ya tidak begitu erotik, tapi justru karena terjadi di dalam ya asrama pesantren ini ya ada sesuatu yang erotik yang mungkin tidak tahu ya Pak, itu ada sesuatu yang tersembunyi juga yang mereka keluar secara tersembunyi. Jadi contoh kedua erotika buku ke-9. Jadi ini buku yang paling terkenal dalam surat ini karena penuh erotisme atau seks liar atau ya padahal di seluruh ini ada erotika ya, tetapi saya tahu kenapa buku ke-9 sangat terkenal. Coba saya jelaskan. Buku ke-9 merupakan ini yang paling terkenal yang ada ke-12 jilid Serat Centini karena isinya yang hampir semua tentang syahwat. Di saat kita sebagai pembaca meningkat dalam perjalanan batin Anugrada, dan Anugrada adalah tokoh Centini dan dia memang banyak berdoa, berzikir, bertapa ya, tapi tiba-tiba kita terperosok ke tingkat badannya yang sangat rendah dan begitu kasar, tapi tetap terjaga oleh tingginya keningratan tembang-tembang. Karena jangan lupa Serat Centini ditembangkan. Jadi kita akan kembali kepada masalah itu nanti untuk membahas erotika ya, bahwa itu ditembangkan semuanya. Saya sendiri harus menyiksa diri untuk mencebur ke dalam kosakata kasar sambil tetap membentangkan keanggunan bentuk kalimat.
hanya kejenakan tembang-tembang inilah yang menyelamatkan saya. Karena masalah perkelaminan di Centini bagaimanapun juga selalu lucu, lugu dan baik hati. Jadi buku 9 bercerita tentang dua kakak adik Tamanggraras. Tamanggraras adalah istrinya Anugragha. Mereka menikah dan sesudah mereka bersetubuh, Anugragha melanjutkan kegembiraan dia untuk mencari adik-adiknya yang hilang dalam serangan kerajaan Giri, ya. Dan dua adik kakak Tamanggraras merasa kewajiban untuk pergi mencari dia. Jadi mereka dengan om mereka pergi selama 1 buku. Ini buku ke-9, jadi bukan Anugragha ya yang terlibat dalam buku ke-9, tapi sebenarnya adik kakak istrinya. Jadi mereka mengembara dan ya setiap saat mereka menginap di satu tempat terjadinya adegan yang apakah bisa disebutkan erotik atau tidak, kita akan membahas nanti. Jadi siapa yang mau baca tembang yang 127? Jadi ini dalam tembang ini Jayan Westi adalah kakak Tamanggraras, adik istrinya. Dia mempunyai 3 anak perempuan yang masing-masing lebih buruk dari lainnya. Yang sulung Banun namanya, rambutnya berminyak dan susunya kopek. Yang kedua Banikem, pantatnya melorot dan matanya cekung. Yang bungsu Bania, bibir dan hidungnya berbulu, dan itu walau ia belum makin baik. Kinur Bayi membeberkan kepada para tamunya ilmu bercocok tanam yang membawa mereka ke larut malam. Kulawirya dan Nuripin pamitan duluan serta menggelar tikar di serambi. Jayeng Westi pergi sembahyang ke masjid, sedangkan sebuah ranjang telah disiapkan bagi Jayeng Raga di pondok kecil terpisah di barat rumah. Ketika gadis tadi duduk di bawah bintang di sebuah balai-balai dekat pondok terpisah itu, berbisik-bisik mereka bergurau sambil sekuatnya menahan nafsu. Mereka belum pernah mencicipi rasanya pria, tapi dari kali ini mereka sering mengintip pergumulan ayah dan ibunya. Apa menurut kalian Jayeng Raga mau ditunggangi jika kita dekati? Tanya Banu. Mana tahu, coba saja sendiri, jawab Banikem. Ia sendirian dan dianya telah dipadamkan, tak seorang pun akan melihat kalian, tambah Bania. Kamu yang sulung, kamu dapat kehormatan pertama. Baik, aku kesana, tapi setelah aku giliran kalian. Banu maju, ragu, ke pondok penyendiri itu. Jayeng Raga tidak tidur. Ia memungkinkan rencana si 3 gadis. Jadi ia berpura-pura terkejut ketika Banu di kegelapan menempel ke tubuhnya. Siapa yang memelukku ini? Hamba tuanku. Oh Jayeng Raga yang ganteng, tubuhku menderita karena cinta. Aku datang kepadamu mengobatkan sakitku. Tolong biarkan hamba mencicipi sekali anunya pria. Jayeng Raga tertawa dalam hati. Ya ampun, hasratnya sudah melampaui kemampuannya. Napasnya ngos-ngosan, bau mulutnya sangat tidak enak, wajahnya kumuh, kata-katanya sengit, dan kodoknya sudah membasahiku. Kalau kubiarkan, bagiku bukan kenikmatan, tapi kalau kuhindari, kasihan gadis itu. Jayeng Raga berkata kepada Banu, karena kamu yang mau, lakukan sesukamu. Mendengar ucapan itu, jantung Banu berdegup. Tak pernah seorang laki-laki mempertaruhkan diri kepadanya. Ia menyingkap sarung Jayeng Raga dan memegang sakarnya, besar dan panjang walau masih menggelantung. Ia belum pernah melihat barang seaneh itu. Ia bertanya,
Dan sekarang, apa yang harus kulakukan? Wah, aku tidak tahu. Yang kepingin yang memimpin. Dalam buku ke-9 yang asli, adegan itu berlangsung selama 100 halaman. Saya bukan diringkas, tapi ditulis kembali dalam 10 halaman. Cukup susah ya. Tapi ini penuh humor ya, memang itu lucu sekali. Jadi bergantian 3 gadis itu. Jadi apakah itu erotika atau tidak ya? Jadi tentang tembangnya, karena penting sekali saya kira. Serat Centini ditulis terutama untuk ditembangkan. Dalam sastra Jawa kuno, suara nipis pada penyair bagi suatu wahyu yang datang lebih dulu, baru kemudian lahirlah irama dan ragam, menemani si pujangga memasuki kata-kata satu persatu. Penyesuaian antara irama, mocopat dan gema kata-kata itulah yang menciptakan makna suluk dan keindahannya. Di dalam syair-syair cabul, kekotoran kata dihalau terbang oleh keanggunan tembangnya. Justru perpaduan antara lumpur dan emas itulah yang membentuk erotika khas Centini. Kalau tembang dihilangkan, para pembaca akan tercebur ke dalam lubang comberan kata-kata dan amblas ke dalam lumpur untuk selamanya. Jadi sayang saya tidak bisa menembang, maaf sekali, tapi kita itu bisa dibayangkan tembang yang tadi ditembangkan ya, dan diiringi gamelan dengan satu siden yang halus. Jadi ini pasti erotika berkembang juga ya, dan bertambah ya. Jadi contoh ketiga, erotika sebagai ajaran halus. Minggu kemarin ada diskusi tentang Kama Sutra. Sebenarnya dalam serat Centini ada Kama Sutra. Kadang-kadang Centini dijuluki sebagai Kama Sutra Jawa. Tidak, karena Centini jauh lebih luas ya. Tetapi ada tembang-tembang yang bicara tentang ke Kama Sutra ya, dan Kama Sutra dalam bahasa Jawa kalau saya tidak salah ya asmara gama ya. Jadi ada dua macam, ada yang halus dan ada yang kasar. Jadi kita akan baca dulu satu contoh tentang asmara gama yang halus. Itu yang menarik, kenapa ada agama ya. Ini saya tidak tahu ya kenapa agama. Jadi sekarang justru agama yang melarang erotika ya. Padahal dalam istilah Jawa dulu justru asmara gama ini ajaran tentang erotika ya. Jadi tembang ke-22 itu jadi Amuraga sudah melarikan diri dari kerajaan Giri yang hancur, dan kakak adiknya juga pergi ke arah lain, dan mereka tiba di rumah seorang baik sekali yang mereka dianggap sebagai anak sendiri oleh Ki Hartati, dan istrinya mau mengajar adiknya perempuan Amuraga tentang asmara gama ya. Jadi siapa yang mau baca tembang 22? Silakan. Istri Ki Hartati menyambut sang pangeran dan sang putri Giri seperti anaknya sendiri. Ia segera menaruh sayang kepada Rancang Kapti dan mewariskan kesempurnaan asmara gama kepadanya. Anakku, katanya suatu malam bulan baru, sebentar lagi umurmu akan cukup untuk menikah. Ketahuilah bahwa tidak ada perkawinan yang bahagia tanpa penguasaan seni bersama. Karena itu, dengarkan inti sariwajanganku. Suami dan istri duduk berhadapan, kaki terlipat di bawah paha, pantat kiri bertumpu pada telapak kaki kiri, sedangkan kaki kanan tegak berdiri di samping pantat kanan. Jari-jari kaki menghadap ke dalam, seperti pada sikap pertama tahiyat saat sholat. Si istri menundukkan kepala seakan berhasrat dipijit tengkuknya.
Sang suami maju memeluknya, tangan kiri memegang pinggang, tangan kanan didengkul istrinya yang sedikit membuka paha kirinya. Sang suami mendekatkan wajahnya tanpa tergesa-gesa. Lalu si istri merebahkan tubuhnya ke belakang, sedangkan suaminya berjongkok di antara kedua pahanya. Si istri meletakkan paha kirinya ke atas paha kanan suami, yang kemudian mengangkat kedua dengkul istrinya. Ketika sikap berdua sudah terasa nyaman, sang lelaki membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat kursi. Si perempuan menirukannya, dan ketika selesai, dengan lembut Lingga menyusupi Yon. Bila perempuannya ramping, Lingga masuk bagaikan ular, masuk liang, pelan-pelan tanpa tergesa. Bila perempuannya gendut, Zakar seolah menciumi sekitar liangnya dahulu, seperti membawa semar bakar. Bila perempuannya sangat merangsang, Lingga pelan-pelan akan menerobos, bagaikan kiri kepalanya yang disunat duluan. Arah sedikit miring, seperti langkah pengembara di sisi tebing. Kemudian ketika sudah mantap, ia akan memusatkan kekuatannya tegak lurus ke lubang sanggama, siap-siap menenggelamkan diri sepenuhnya ke rahim rahmati. Bagi perempuan berkulit madu seperti muara rancak kaki, puncak kenikmatan terletak di bibir Faridi dan di cekungan pusar. Itulah sebabnya si lelaki setelah membisikkan kawan kasmaran lalu mencium bibirnya dengan menahan nafas. Ketika perempuannya mulai merintih, si lelaki memasukkan batang menegang ke lubang dan lidahnya ke pusar. Badai rasa akan bangkit jam 2 pagi. Tapi jika satu dan lainnya telah hanya terbawa hawa, hitungan waktu tidak layak lagi. Kalah telah kalah. Dalam pengembangan dia sampai ke Mataram ya, di Yogyakarta, dan dia temukan beberapa teman, dan salah satu temannya ya bercerita tentang erotika tentang 27. Engkau ngomong terus tak, hanya jempol. Apa yang menurut berarti wanita-wanita ini terhadap pria? Sesungguhnya lah anakku, rahasia rasa berpindah-pindah di tubuh rongkeng selaras kisaran hari di penanggalan bulan. Jika kamu mau senggama di hari pertama bulan, mulailah dengan mengecup dahi pasanganmu. Di hari kedua, cium pusarnya. Di hari ketiga, pijit betisnya. Di hari keempat, lengannya. Di hari kelima, kulum susunya. Dan begitu seterusnya. Jika kamu ingin tahan lama, tumbuklah halus daun legundi dan daun biduri serta potongan kulit tergulung. Dibikin bulatan kecil-kecil, lalu pelanlah sambil membaca 12 kali kalimat ini. Kumala saha hekati kun payakun ilaika datuka muka. Terima kasih. Nama saya Abdul Imin. Saya anggota FPI. Saya mau nanya tentang dimensi tasawufnya yang sepertinya belum dijelaskan. Yang kedua, saya ingin tanya tentang panjang. Saya lihat adegan penuh dengan adegan panjang. Yang saya tanyakan, kenapa selalu panjang? Padahal seharusnya kan peristiwa itu bisa terjadi di mana saja selain panjang. Terima kasih. Saya Agung. Saya tertarik makalah halaman 12. Dari awal pembahasan makalah kayaknya sampai akhir terkesan agak teknis gitu. Tetapi di sini saya tertarik dengan bagian ini. Ketika di sini ada unsur mistik yang masuk. Ketika satu hari dia harus menahan
bersenggama karena alasan tasawuf. Artinya memang di sana ada satu jadi senggama itu harus ditahan, kemudian sehari lagi melakukan sehari ditahan. Nah, sampai pada ada statement kayak ini, dua-duanya musnah, yang tersisa hanya cahaya sayap-sayapnya sang eros. Saya teringat diskusi kemarin tentang Kama Sutra, di mana senggama pun menjadi satu titik puncak spiritual, puncak di mana manusia menemukan sang Brahman. Artinya saya mau eksplorasi di sini, mau dieksplorasi apa sih makna mistik di dalam centini ketika melakukan sebuah senggama atau erotika. Terima kasih, nama saya Toyo. Saya mau nanya soal saya pernah baca bukunya Elizabeth soal surat centini, tapi saya melihat beberapa soal surat centini ini juga apakah sebenarnya seksualitas atau erotika yang ditampilkan centini ini juga ada pengaruh besar terhadap Islam gitu ya. Maksudnya saya melihat masih sangat normatif juga gitu. Jadi keliaran atau seks party tadi itu yang dicontohkan itu masih juga dalam surat centini ini dilihat sesuatu yang nggak baik gitu ya kalau asumsi saya. Jadi kesucian itu yang harus dalam lingkup hubungan seks yang di atas ranjang, pengantin baru, sah, formal gitu. Apakah saya nggak tahu apakah Elizabeth bisa melihat itu juga gitu, bahwa kesucian seks itu dalam lingkup yang diakui dalam konteks misalnya kalau sekarang sah menurut agama gitu. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, saya juga mau nanya ke Elizabeth. 2 kali saya ikutin kuliahnya Elizabeth. Sebenarnya saya menunggu bagaimana Elizabeth mengeksplor seksualitas homoseksual dalam surat centini. Tapi di sini nggak muncul. Yang pertama sekali muncul sedikit, dan saya baca buku Elizabeth juga ada di Tembang atau 62 atau berapa sih? 82 atau 62 gitu. Tapi saya ingin tahu sih sebenarnya kenapa sih Elizabeth kok sepertinya kurang mau mengeksplor tentang seksual homoseksual, dan bagaimana surat centini ini bicara soal praktek-praktek homoseksual dalam sejarah Jawa ini. Terima kasih. Saya juga pikir apakah saya masukkan satu contoh, bisa saja, tapi ada pilihan, ribuan pilihan. Jadi saya jadi homoseksualitas dalam surat centini mungkin cuma dari semua seksualitas mungkin cuma 5% ya. Jadi karena saya punya 1 jam untuk bicara, maka saya pilih 5% itu atau ya, tapi nanti silakan saya pilih satu. Ini memang sangat erotik yang terjadi dalam adegan yang homoseksual juga dan lucu. Jadi saya tidak punya masalah dan tidak, karena dalam surat ini saya secara terbuka juga saya tidak bikin censorship ya dalam hal itu, tapi cuma mungkin besok kalau ada tema tentang homoseksualitas ya 1 bulan tentang homoseksualitas bisa lihat, saya akan bicara tentang homoseksualitas dalam surat centini, bisa juga ya. Tapi saya akan kasih contoh ya nanti. Terus memang tentang tasawuf, ya kenapa saya menganggap puncak erotika harus di tempat sah ya, dan di panggungnya harus ada ranjang ya. Saya tidak melihat karena sah atau tidak. Kalau Tamanggraras dan Anugrahata tidak menikah, menurut saya tidak apa-apa, sama saja. Kebetulan di surat centini mereka menikah ya. Jadi tapi saya merasa mereka cuma di antara duanya ada, mereka membagi ajaran spiritual dan erotik bersama-samaan. Di adegan centini yang lain di mana ada erotika tidak ada mistik biasanya. Jadi cuma terjadi pada antara Anugrahata dan Tamanggraras. Kebetulan mereka adalah suami istri. Apakah ya mungkin juga itu menarik karena kita sering menangkap antara erotika harus di luar sah. Justru kalau sudah menikah jadi suami istri, erotika sudah habis beberapa tahun sudah selesai ya. Jadi saya pikir juga sangat menarik bagaimana ya memang mereka baru menikah, tapi bagaimana memang saya kira Kama Sutra kalau saya tidak salah justru supaya satu pasangan walaupun mereka menikah secara resmi atau tidak,
mereka bisa bertahan lama bersama-sama dan tetap ada keinginan senggama antara kedua kekasih ya. Saya kira pernikahan adalah sesuatu yang baru dalam sejarah sosial kita ya. Mungkin dulu orang mungkin tidak menikah seperti kita mengerti sekarang ya. Jadi tapi yang pokoknya bagaimana dua orang bisa saling percaya, mereka rasa aman bersama-sama sehingga erotika bisa berkembang. Karena mungkin kalau ada rasa satu yang mau menguasai yang lain itu sadisme ya. Jadi bukan erotika ya, bisa ada orang yang mengangkat sadomasochisme sebagai erotika ya, terserah interpretasi. Menurut saya bukan, saya sebagai ya, tapi silakan ada ribuan interpretasi tentang erotika. Menurut saya menciptakan suasana di mana orang sangat sudah mengenal hati kekasih ya, dan di situ akhirnya mereka bisa bersetubuh. Jadi mereka mulai dengan mengenal bukan tubuhnya tapi hati, jiwa mereka, dan baru erotika atau sanggaman muncul. Tapi sekarang kita terbalik, kita mulai dengan kita langsung bersetubuh, lalu kita mau mengenal orang siapa dia, dan akhirnya beberapa tahun kita cerai karena ternyata tidak cocok, karena sangat cepat bisa bosan dengan satu tubuh ya. Padahal jiwa atau roh tidak dapat punya batas, tapi tubuh punya batas, sangat terbatas, apalagi tambah tua atau tambah sakit. Tapi jiwa makin lama makin luas, makin indah, makin tidak kenal usia ya. Jadi di sini erotika lebih bisa berkembang. Tapi apa kita mengartikan dengan erotika? Apakah cuma nafsu tubuh? Jadi di situ harus ada percayaan yang sangat dalam. Jadi memang pernikahan adalah satu cara supaya orang betul-betul akan mereka saling apa itu pernikahan? Itu perjanjian. Saya dulu punya ribuan pilihan. Saya mungkin bersetubuh dengan banyak orang lain, tapi sekarang saya pilih kamu dan saya mau coba mengalami sesuatu bersama-sama berdua, dan tidak bisa dibikin dalam waktu singkat, karena dalam waktu singkat ini ya bisa saja kita menamakan erotika. Makanya saya kasih contoh sebelumnya, apakah menurut Anda itu adalah erotika atau tidak? Bisa juga ya, terserah, tapi saya lebih ke arah anugerah dan tamangaras. Bisa saja dua laki-laki, dua perempuan, kenapa tidak? Ya saya pikir kalau kita betul-betul mengalami jiwa dan roh, akhirnya roh laki-laki atau perempuan yang tidak kenal tubuh lagi. Memang itu saya pikir puncak erotika adalah di mana tubuh raga kita sudah musnah. Dan itu tantra ya. Kalau tantra tentang energi bukan alat kelaminan, tidak ada alat kelaminan, betul-betul energi laki-laki masuk. Jadi laki-laki ambil energi perempuan, perempuan ambil energi laki-laki, dan akhirnya mereka bukan laki-laki dan bukan perempuan lagi. Dan ini yang terjadi antara anugerah dan tamangaras akhirnya ya. Jadi bisa jadi antara dua laki-laki, dua perempuan, kenapa tidak? Karena ya karena untuk saya energi perempuan atau energi laki-laki bukan karena dalam bentuk tubuh ya, atau alat kelaminnya ya. Jadi saya merasa untuk saya puncak erotika adalah memang ajaran tantrik, dan di Serat Centini memang ya ada banyak tasawuf, tapi banyak warisan dari tantrisme yang sangat kuat selama berabad-abad di Jawa, di Sumatera, di seluruh Nusantara saya kira. Dan ini yang luar biasa dalam erotika Serat Centini. Ada ilmu yang sangat kuno, sangat dalam, yang digabung dengan
ilmu baru yang tasawuf ya, dan sebenarnya mereka bisa menyatu di dalam kontradiksi ya. Jadi coba saya pilih tembang, saya cari tembang tentang apa? Tentang misalnya tasawuf erotika ya, dalam ajaran saya memang tidak sebutkan di sini. Saya pikir apakah saya kasih contoh ya, tapi oke kita pilih, dan tentang homoseksualitas ya. Suatu malam, saat antar mereka sudah tidak ada basa-basi lagi, dan saat si bolang kini ngokok bicaranya, Adipati membisikkannya, menggelitiknya. Aku ingin tanya kepadamu, mana yang lebih enak, menunggangi atau ditunggangi? Bedanya mana sih? Mau jadi top atau jadi buat kalau dalam musik kau? Iya. Nanti tanya soal top dan buat. Cebolang menjawab tertawa. Sesungguhnya perbedaannya sangat besar. Lebih nikmat yang ditunggangi. Tiada bandingnya. Bila yang memasukkannya pintar, nikmatnya menjalar ke seluruh tubuh. Dari dasar bol ke semua saraf otak yang kepayang. Seluruh nadi silau, detak jantungnya, dan bahkan sumsum di tulang gemetar. Oh. Daging membara dan orang dapat merasakan tubuh nurnya. Adipati tanpa tergoda. Benar yang kamu katakan? Ayo kita buktikan omonganmu. Cebolang membujuknya dengan kata-kata lembut sambil meraba tebing-tebing curam gugurnya. Oh, timing namanya. Sang Adipati bagian berguna-guna. Lupa dia pria. Merasa menjadi wanita, sarungnya melorot. Batang Cibolang kerja keras menerobos jalan masuknya. Ia lalu membaca salah satu rapal konyol rahasianya. Jakarnya semakin mengeras dan akhirnya amblas ke lubang yang disodorkannya itu. Nah, sorry, gue terbayang sesuatu. Si Adipati terloncat. Pandangannya nanar, semua terasa berputar. Cibolang menyogoknya hingga ambang diri. Adipati berteriak, "Sudah! Jangan, cukup, tarik kembali lelehmu dari jabangku." Di dalam buku sendiri Ibu Elizabeth ada perjumpaan menurut saya sangat menarik ketika Gatholoco, di mana dia juga punya pembahasan ansar yang menurut saya juga lebih erotis mungkin dibandingkan Centini karena dia lebih spesifik tapi juga sangat mistik juga bicaranya. Tapi oleh Elizabeth dicoba diketemukan di dalam Centini. Di situ kan, bagaimana mengambil salah satu bukunya si Rosidi tentang Gatholoco Mistik Jawa. Nah, saya ingin tahu kenapa bisa coba prosesnya bagaimana dan apa yang ingin disampaikan di dalam teks itu, karena bukankah itu berbeda antara Gatholoco dengan Centini? Artinya dalam hal ini Centini di situ adalah pembahasan berjumpa dengan Cebolang, gitu. Cebolang sama Gatholoco, karena atau sama-sama karakter bengalnya, karakter nakalnya sama atau apa? Itu yang saya ingin tanyakan itu aja. Terima kasih. Saya ingin bertanya di sini di makalah ini disebutkan kalau erotika itu tidak membutuhkan tidak membutuhkan tubuh ragawi, yang memerlukan sebuah ketakdiban panca indera melewati khayal atau pikiran. Tapi apa hubungannya dengan anaknya Ki Nur Bagir yang dijelaskan secara spesifik di sini mengenai bentuk tubuh mereka? Apakah bentuk tubuh anak-anak Ki Nur Bagir juga bisa menjadi erotika atau ketika dibacakan tadi malah orang-orang banyak tertawa, apakah itu erotika bisa menjadi komedi atau sebagainya atau bagaimana? Terima kasih. Saya belum baca semua volume Centini, baru bertiga. Jadi maaf kalau pertanyaannya mungkin agak naif. Sisa ajaran individu itu selalu ada dalam budaya Jawa, budaya Sunda sebenarnya sampai sekarang
saya setuju dengan Anda bahwa yang terlihat betul adalah tantra. Itu karena menahan kan sampai titik akhir baru consummation of the passion. Dan pertanyaan saya, kenapa yang dari pakem Hindu, kan tantra kan Buddha. Tantra pengertiannya kan banyak datang dari Buddha. Kenapa yang dari Hindu itu tidak banyak keluar di salah satu mengenai erotik? Apa yang saya tidak aneh suara? Dalam saat ini unsur tantra itu sangat terlihat kan, karena tunggu sampai jauh baru terjadi consummation, itu sangat tantra. Dan tantra itu dari Buddha. Kenapa yang dari Hindu? Padahal Hindu dan Buddha sama-sama punya pengaruh dalam budaya Jawa, bahkan setelah Islam datang. Kenapa untuk erotikanya yang dari ajaran Hindu, misalnya seperti pola konsep pemikiran Kama Sutra tidak terlalu keluar di sana. Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah ucapan terima kasih. Betapa Anda telah membuka kepada mata banyak orang Indonesia bahwa kami telah terasing dari sastra kami sendiri. Karena pada banyak kali event, kebetulan di sini ada perwakilan, ada orang yang bukan perwakilan tapi ada orang dari anggota Forum Pembela Islam event telah menghujat bahwa seks bebas atau pornografi datang dari dunia barat. Saya hendak berterima kasih kepada Anda telah menunjukkan secara akademis dan intelektual bahwa karya sastra itu dan karya intelektual ini berasal dari bumi kami. Terima kasih. Tapi untuk tentang Cibolong dan Gattoloccio ya, memang ini dalam catatan saya baca karena lebih gampang. Memang ini kreasi saya, karena saya pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 89, saya sebagai untuk menulis antara kebatinan dan Islam, dan saya ketemu Gus Dur. Pada saat itu saya juga ketemu Muhammad Rasjidi yang sesudah beberapa tahun saya menemukan bahwa dia dulu menulis disertasinya sesudah dia belajar jadi dokter di Mesir, di Al-Azhar untuk hukum Islam atau saya lupa. Dia juga keperantis di Sorbonne dan dia menulis disertasinya dalam filsafat tentang Islam dalam serat centini. Ada dalam bahasa Inggris Perantis dan mungkin bagus sekali kalau diterjemahkan pada satu saat dalam bahasa Indonesia. Tapi sangat penting apalagi untuk masa kini supaya FPI mengerti apa karena Muhammad Rasjidi adalah Menteri Agama pertama ya Republik Indonesia. Dia orang yang lahir di suasana sangat kejawen, dan dia seorang Islam ortodoks, tapi ortodoks dalam arti baik. Dia memang cari arti yang benar dalam Islam, bukan tertutup ya, tapi dia tegas ya. Dia orang yang punya ilmu tinggi dan dia terbuka, dia terjun dalam buku Centini. Tapi juga saat saya bertemu dia pada saat itu, dia menyediakan saya satu buku jilid namanya Gattoloccio, dan dia menerjemahkan beberapa bagian dari Gattoloccio ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris ya. Itu Muhammad Rasjidi ya, Menteri Agama pertama Republik Indonesia ya. Jadi kenapa buku Gattoloccio akhirnya dilarang ya selama bertahun-tahun? Kenapa tidak berani? Kita bisa terima, menolak, suka, tidak suka, tapi tidak usah jadi tabu. Ya ini termasuk secara warisan orang Indonesia dan orang Jawa, dan Muhammad Rasjidi tidak merasa tabu membicarakan. Dia memang tidak begitu suka dengan Gattoloccio dan tidak setuju.
Tapi dia secara terbuka menafsirkan buku ini, ya. Jadi ini saya pikir bagus sekali, ya. Kita mau terima, tidak terima, tapi tidak usah dibakar bukunya, ya. Jadi saya merasa kenapa? Karena Serat Centini adalah kumpulan banyak karya yang dari dulu, karya lisan, karya yang tertulis dari macam-macam penyair. Jadi saya merasa kalau saya menulis kembali Serat Centini, saya juga harus membawa beberapa kontribusi untuk abad ke-21. Beberapa kontribusi dari saya adalah saya masukkan beberapa syair dari penyair-penyair Prancis seperti Victor Hugo, Baudelaire tentang erotika dari Jean Boussukou. Di sini yang berada satu malam berhenti dan dia ada seperti dia bertemu Taman Raras, ada seperti ujian, cobaannya. Dia dicoba-coba oleh satu makhluk yang sangat erotik, dan ini saya menulis kembali satu syair Baudelaire penyair Prancis abad ke-19 yang dulu beberapa syairnya dilarang oleh censorship Prancis pada itu namanya Fleur du Mal, bunga-bunga kejahatannya, dan saya ambil satu syair dari buku ini yang dulu dilarang. Dan Cibolang juga Gatoroccio saya merasa berdasarkan tafsir Muhammad Rasjidi, saya merasa ya ini warisan Jawa. Jadi kenapa? Karena Centini dianggap sebagai ensiklopedi Jawa, memang harus ada di dalamnya. Dan juga karena saya menganggap bahwa Gatoroccio dia satu makhluk yang ekstrem, dia orang tantrik, dia memang tantrika. Jadi dia jadi cermin untuk Cibolang. Cibolang dia nakal, dia mau coba macam-macam, tapi apakah dia berani sampai ke tingkat Gatoroccio? Dan akhirnya Cibolang merasa dia bukan, dia cuma remaja yang main-main, dia tidak mau serius dengan seks dan dengan erotika. Kalau dia mau serius, dia sampai ke Gatoroccio, tapi akhirnya dia balik ke bapak ibunya, ya seperti remaja yang nakal. Jadi saya mau cuma menggambarkan bahwa perjalanan tantrika ini juga sangat susah dan harus berani dan harus mengorbankan banyak hal untuk menciptakan jalan ini. Saya kasih contoh ya dari buku Gatoroccio ya, yang saya ambil, saya menulis kembali sedikit, tapi ini ya, dia ditanya oleh jadi dia ditemukan di rumah padat ya, miskin sekali di dekat sungai Berawang Solo. Di situ ada Gatoroccio ya. Dan pada satu saat Cibolang bertanya, tetapi katakan sesungguhnya dari siapa engkau mendapatkan tuturan elok dan muka begitu buruk? Jadi Gatoroccio menjawab, pertama-tama ketahuilah bahwa keelokan tidak lahir di surga, tetapi di neraka, yaitu di bumi. Bila di dunia buruk kita ada keelokan, lalu apa keelokan di surga selain kebalikannya? Apa jadinya kembang-kembang sengsara di taman kebajikan? Buruk rupaku kudapatkan sejak lahir di kerajaan Jajar yang tanah luas serta suburnya membentang hingga gunung Sinai dan tempat ayahku. Ini, tapi dia buruk ya. Ya, aku mengambil nama Gatoroccio, Zakar Kelana, dan pergi dari satu lapak ke kedai madat lain mencari istri rohaniku yang semayam di kabut liang jimat. Aku masih mencarinya. Jadi dia betul-betul cari jalan yang ekstrem, ya, dan berani. Jadi ini kenapa saya masukkan Gatoroccio. Memang saya tidak bisa sebutkan semua contoh yang erotik
dalam sarjan ini karena memang banyak sekali ya. Terus pertanyaan tentang kenapa, apakah erotika perlu tubuh atau tidak? Ya memang perlu tubuh pada awalnya. Tapi menurut saya puncak erotika atau tantrism adalah di mana tubuh cuma jadi energi, bukan daging ya. Jadi raga, kalau kita dalam arti ya Buddha itu raga ya. Dalam agama Buddha raga bisa ada beberapa tingkat raga ya. Ada raga yang berdaging, ada raga yang berjiwa, ada raga yang bercahaya ya. Jadi mungkin itu yang Amung Raga dan Manggaras coba mencapai sampai mereka bisa mendapat raga yang bercahaya. Tapi memang awalnya kita diberi tubuh, kita harus mulai dari tubuh, tidak mungkin ya. Makanya ada ajaran yang sangat praktis yang harus dilakukan. Tapi bertahap-tahap seperti dengan mistik, dengan kita bisa tubuh dijadi satu tempat, satu kebun suci ya, dan dari kesucian itu lahir erotika yang mistik. Itu apakah rasa ini rasa itu apakah sesuatu yang beda ya, rasa erotika atau rasa menikmat, apakah kita bukti ada titik-titik erotika, tapi erotika bisa muncul kapan saja, di mana saja, jadi terbukti bahwa tidak harus ada tubuh ya. Dan pertanyaan, kalau saya tidak salah paham tadi, apakah tidak ada contoh dari Hindu Buddha ya dalam Serat Centini, karena mungkin Serat Centini ditulis pada abad ke-19 dan mungkin banyak ajaran Hindu Buddha sudah hilang ya, kecuali masih tersisa dalam bentuk tantrika ya, tapi tidak disebutkan Hindu Buddha, sudah masuk Islam tasawuf. Memang sepertinya Islam tasawuf menerima warisan tantrism dari Hindu Buddha yang ada di Jawa dan dinikahi dengan tasawuf ya, dan sekali lagi di situ kita bisa temukan di antara Tamanggralas dan Amung Raga. Dan saya ingat sekali satu saat saya pentas Centini 40 malam dan 1 jam bersama Nini Towo, dan kami di Surabaya, dan kebetulan ada teman saya penari India dari Chennai. Dia seorang Hindu yang perempuan, dia menguasai agama Hindu sekali. Dia datang bersama kita dan dia menari pada satu tembangnya, dan tembangnya menurut dia tafsir sangat Hindu karena seperti 4 cakra. Jadi saya boleh baca ini ya, atau saya minta seseorang untuk baca ini, saya cari, sangat menarik. Untuk dia jelas sekali, padahal itu seperti tasawuf ya, tetapi menurut dia itu sangat Hindu. Dan kami juga pentas di Chennai dan kami ada tulisan di Hindu Time, dan itu semua wartawan, semua orang yang nonton, mereka sangat bisa menerima 40 malam itu antara Amung Raga dan Tanggaras karena menurut mereka sangat Hindu ya. Jadi dari orang Hindu sendiri mereka menerima walaupun istilah-istilah tasawuf sebagai erotika Hindu ya, tapi tidak disebutkan langsung dalam buku Centini ya, karena mungkin sudah ada dalam tasawuf Jawa, jadi mereka tidak usah sebutkan agama Hindu atau Buddha ya. Ketika malam ke-20-23 di haluan ranjang tembang raras telah enjang bersembah. Oh hatiku, denjuri daku tanpa larang tentang sifat pria dan wanita. Apakah keduanya berlawanan, setangkup, kembar, atau saling melengkapi? Oh sariku, sekian malam kuharapkan pertanyaan itu darimu. Tapi marilah kita wali dengan membicarakan sifatullah, sebab tanpa itu tidak akan ada wanita maupun pria.
Ketahuilah bahwa sifatullah itu tunggal, berkuasa atas keberadaan dan ketiadaan, berkuasa atas sebelum dan sesudah, atas yang paling kecil dan yang paling besar, yang sedikit dan yang banyak, atas rupa dan kekosongan. Sifatullah ini tak berkurang dan tak berlebih, padanya yang menyatu penyangkalan dan pernyataan. Dalam penyatuan ini tiada warna, bau, rasa, tiada pula arah maupun tempat. Meski demikian, ada taman yang mengandung segalanya. Di rahimnya Nur Rasul dan Nabi Muhammad SAW tidak terpisahkan, seperti halnya pria tidak dapat dipisahkan dari wanita dan wanita dari pria. Sifat jati pria ialah Nur Rasul, bagian jagat raya yang terjadi dari Allah, yang berada di atas dunia peristiwa dan mendahulunya. Ini lingkup Muhammad SAW sebagai contoh awal, tempat semua gagasan masih berupa tubuh halus. Sifat jati wanita ialah Nabi Muhammad SAW dalam penampilannya sebagai manusia. Ini lingkup mewujud dunia kini, sini tempat kenyataan dapat segera ditangkap indera dan akal kita yang kita agungkan. Sebutan Allah mengandung 3 huruf, yaitu A, L, dan H. A adalah Allah, L adalah Rasul, H adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, Rasul itu adalah aku, Nabi Muhammad SAW adalah kamu, dan kau dan aku menyatu dalam ilahi. Kita berdua dalam pancaran yang ilahi ini. Saudariku, pahamilah bahwa sifat jati pria adalah wanita, dan sifat jati wanita adalah pria. Pria berada dalam wanita, dan wanita dalam pria. Ketika malam kelima tiba, Among raga, telanjang, dan duduk bersila di buritan ranjang. Ketahuilah dengan baik, Dinda, arti sholat. Sholat adalah bicara dengan zat Allah. Sholat adalah memuaskan pikiran pada zat yang bukan lainnya, dan zat adalah welas asih. Di haluan ranjang, Tembang Raras tersenyum dan berkata, Oh apiku, aku paham dan berkenan, tapi tuturi daku tentang rakaat dalam sholat. Dengarlah baik-baik, Dinda, sebab ini hanya diketahui sedikit umat saja. Rukuk datang dari angin, bukan angin biasa, bukan pula angin puyuh maupun angin yang terdengar di telinga. Bukan. Angin ini memiliki 4 sifat, yaitu 4 lubang pernafasan: mulut, telinga, mata, dan hidung. Dari angin inilah jiwa berasal, dan angin ini pula lah yang menghidupkan sholatmu. Sujud datang dari air, bukan air sumur, bukan pula air sungai, maupun danau yang kadang mengering, kadang meluap. Bukan. Air ini memiliki 4 sifat: roh ilahi, roh nabati, roh hewani, dan roh manusiawi. Duduk datang dari tanah, bukan tanah yang kita injak dan yang terkadang bergetar. Bukan. Tanah ini memiliki 4 sifat: maya, nyata, mani, dan manikam. Batu manikam adalah benih kematian di tubuhmu yang hidup dalam doa. Di balik sekat berkerawang, Centini merasakan malam di atas ranjang. Ranjang bidadari undur dari sebelum pudar. 34 tiba di haluan ranjang. Tambang Raras telanjang bersembah. Oh apiku, tuturi daku tentang setubuh. Oh sariku, aku tidak dapat menuturkan hal yang belum ku kenal. Meski demikian, camkanlah ini. Ketika tubuh kita menyatu, aku akan diam dan kau bergerak, sebab kejantanan adalah sumber tempat rahim dunia berputar. Bersama-sama keduanya menggurat mandala asmara. Sanggama adalah teka-teki yang akan kita gali di tubuh kita, satu terhadap lainnya. Setiap kali kita mendekati kunci teka-teki, akan ku tahan air maniku, dan kau tahan napasmu. Penglihatan kita akan menajam, dan teka-teki akan semakin sederhana. Dari tiap kesederhanaan lahir kerumitan baru, kerajaan baru. Pergumulan asmara
tiada airnya. Tambang Laras bersembah dan melihat bahwa di kepala telinga suaminya berkembang padma serupa miliknya, tetapi terbalik, tercermin. Oh adikku, lihatlah, di ujung kejam tanganmu sudah keluar dusta yang ada di guaku. Ya, ini satu contoh. Saya di Saksama Haji, itu tetangga di Sukuman, di Prayan, waktu rumah Anda di sawah itu. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, pengalaman saya ya. Yang pertama, pengalaman mengenai Centini sendiri, membaca dalam teks yang ini. Sebenarnya ada terjemahan dalam, bukan terjemahan, bahasa Jawa yang hurufnya Latin pada waktu itu di Jogja, Pak Karkono kata saya. Sebenarnya komplit, cuma saya dalam bahasa Jawa tapi hurufnya Latin. Terus kemudian ada juga yang versi bahasa Indonesia, rupanya mudah-mudahan sudah terbit ya, yang pernah dibuat sebuah tim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang perlu diingat dalam bacaan saya, pengetahuan saya tentang kebudayaan Jawa, bahwa Centini ini kan ditulis pada abad 19 di Solo, Keraton Solo. Dia bercerita mengenai kehancuran Giri, jadi kerajaan Giri yang diserang oleh Panembahan Senopati. Nah, dalam konstelasi Islam sebenarnya Giri ini kan pertemuan antara Islam eksoterik yang lebih syariat dengan yang mistik. Jadi kalau di dalam Sunan Giri Prapen pernah menyelesaikan konflik antara Adipati Surabaya dan Panembahan Senopati, teka-tekinya apakah kamu akan pilih isi atau kulit. Nah itu pernah ada itu dan selesai. Nah kemudian pada saat itu setting Islamnya kira-kira setelah itu kan muncul Demak. Demak ini di bagian utara yang berkuasa Sunan Kudus yang lebih bersikap skriptural, jadi lebih bersifat kepada skrip. Jadi Islam sebagai skrip, jadi skrip, posisi skrip itu menundukkan dunia. Islam sebagai agama yang bermula dari ide di mana dunia itu kalau salah harus dikoreksi oleh skripnya. Nah sementara pada saat itu Giri itu kira-kira pertemuan di antara dua itu, kira-kira bercerita tentang seperti itu. Dan akhirnya kalau saya pribadi membaca Among-Rogles ini nama yang dalam bahasa Jawa sangat simbolik, yaitu mengemong raga. Sementara Tambang Raras itu tidak mungkin kalau dia anaknya seorang kiai. Tambang itu sebuah tembang, Raras itu laras, jadi laras yang sangat laras gitu. Itu hal yang pertama yang perlu saya sampaikan. Sehingga ketika ditulis di Solo, Solo adalah keraton yang sudah secara ekonomi itu sudah tidak ada kegiatan karena sudah diambil oleh VOC, sehingga kegiatannya itu nganggur. Keraton Solo itu sehingga energi dan waktunya dicurahkan kepada kesenian yang sangat rumit. Perumitan itu ada di sana, termasuk gamelan, tari, tembang, sajak. Dan kalau bercerita tentang sesuatu, bentuknya adalah tembang, sehingga tembang itu sesuatu yang harus diucapkan. Itu suatu bentuk yang berbeda dengan yang ditulis oleh Elizabeth, yaitu yang prosa. Sehingga bentuk tembang itu penubuhan dari suatu teks. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai Hindu tadi ya, setelah Borobudur Hindu dan Prambanan dan kawin antara Hindu dan Buddha, Buddhanya Borobudur, Hindunya Prambanan, kemudian itu lenyap, kan pergi ke timur, ke Jawa Timur. Sastra Hindunya menjadi sastra keraton seperti Arjuna Wiwaha dan lain-lain. Sastra Buddhisnya itu berkembang di cerita rakyat dan sangat produktif, yaitu di Kediri. Salah satunya itu cerita Panji. Cerita Panji itu pertemuan dua orang yang berpisah, namanya Panji Asmurbangun dan Chandra Kirana, yang harus berubah menjadi seekor burung mencari kasihnya. Bertemulah dia, itu seperti erotik, penyatuan dari dua hal, tapi itu sifatnya Buddhis, berada di kalangan rakyat bawah. Hindunya berada di keraton. Nah ketika kemudian Solo, saya kira cerita rakyat ini berkembang. Nah pada Hindunya nanti berkembang di Ramayana dan Mahabharata. Cerita wayang yang disusun oleh Mangkunegara 7 namanya, itu erotika yang terbaik adalah pada saat Adipati Karna besok akan berperang dan akan mati, dan malam itu bersetubuh dengan Surtikanti. Nah itu berkembang di situ.
Nah, pada yang menarik pada Centini bagi saya adalah ternyata dia tidak mengambil dari sana, tapi mengambil dari Islam yang campuran pertemuan antara yang skriptural dengan yang mistik tadi. Nah, ini semua saya kira bagian yang pengaruhnya sangat kuat jalan tengah di dalam kebudayaan Jawa, dan rupanya ilmu-ilmu mengenai bagaimana menilai seorang perempuan di Jawa itu sangat banyak, kemudian berkembang seperti primbon, pokoknya primbon tetapi jumlah ada makna itu disebutkan kalau perempuan rambutnya bercabang di ujungnya itu tidak setia gitu kan. Terus kemudian kalau warna kulit perempuan itu terdiri dari 3, yaitu putih, kuning, dan wilis. Wilis itu hijau, jadi tidak mungkin putih. Nah, kalau wilis itu kalau kamu menyentuhnya itu kira-kira menjelang bayi sedang tidur jam 7 lah, sentuhnya kaki, yaitu paha bagian kanan, sebelah kanan tapi bagian dalam. Itu semua tuh terinci. Terus kemudian kalau putih itu cium di pipinya, setiap saat dia akan terbangkitkan. Itu ensiklopedia ternyata dalam Centini itu terangkumkan. Nah, makanya kalau kemudian tadi disebut Mbak Elizabeth itu merupakan suatu untuk rangkuman dari keseluruhan semuanya, saya kira ada. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Menjelaskan bahwa erotika tidak datang dari barat, tapi ada dalam sastra Jawa dan Nusantara sejak berabad-abad. Tapi memang kenapa saya juga merasa begitu dekat dengan Tamanggaras dan Amon Braga, karena sebagai orang yang dilahirkan di barat, selama masa remaja saya tidak bisa bayangkan sama sekali bahwa seks bisa jadi mistik. Dan karena kalau kita mengamati sastra barat, setahu saya, tapi mungkin saya salah, saya tidak pernah menemukan teks di mana seks dan mistik bisa bergabung. Ini jadi saya dilahirkan di keluarga yang sangat Katolik, bisa dikatakan fanatik Katolik, jadi seks sangat tabu, dan apalagi di luar pernikahan, dan pun di dalam pernikahan cuma untuk melahirkan anak. Tapi kalau tidak, lebih bagus ditahankan, ditahan ya. Jadi saya seperti cebolang punya keceringan untuk coba-coba macam-macam untuk mengerti kenapa itu dilarang ya, apa masalahnya. Tetapi saya juga orang sangat mistik, jadi saya juga tidak puas dengan yang saya temukan dalam pengalaman kebalaman persenggama saya merasa ya, oke, beberapa kali sudah, saya sudah tapi and so what ya, dan baru saya mulai menemukan bahwa seks bisa jadi mistik pada saat saya mulai menemukan gambaran tantrik Buddha Tibet ya, di mana ada gambar ya, pertemuan wisdom dan energi dan wisdom atau ya, jadi mereka perempuan dan laki-laki yang mereka seperti itu indah sekali. Kita tidak tahu apakah mereka bagaimana alat kelamin seperti apa, tapi mereka betul-betul bersetubuh dalam arti betul-betul tubuh adalah bersama ya, mereka menyatu ya dalam. Jadi saya kira itu kenapa ada gambar seperti itu ya. Padahal di agama saya tidak, ini dianggap sangat suci, ini tingkat yang paling suci, padahal di agama saya, wah ini dosa besar ya. Dan baru saya sampai ke Jawa, saya menemukan dalam sastra dan dalam bahwa betul-betul ada tradisi di timur di mana memang sanggama dan mistik harus menyatu. Kalau cuma bersetubuh lama-kelamaan ya ini busuk ya. Dan kalau mistik tambah tubuh tidak mungkin seperti Amon Braga, dia mau akhirnya tidak mau memikul raganya dia, tapi dia tidak bisa lepas ya, kita dilahirkan dengan raga, jadi tidak bisa lari dari tanggung jawab itu ya, ya tidak bisa.